Ini ada yang kemudian menarik karena kemarin kalau saya tidak salah Mas Maman bersama dengan tim Komisi 7 juga sudah melakukan evaluasi ya, paling tidak meminta keterangan langsung. Dari hasil evaluasi tersebut catatan Komisi 7. Langsung ya, Pak? Ya. Ya, makasih banyak Mbak Bergita. Salam hormat sahabat saya, abang saya ini, Bang Arya dan Mas. Kemarin kita alhamdulillah udah kunjungan dan memang ada pertanyaan sederhana kenapa baru kemarin. Ya, karena kita pikir timing dan momentum yang pas adalah kemarin karena hiruk pikuknya kan kemarin kalau kita turun khawatir nanti malah menimbulkan persepsi opini yang macam-macam. Karena begini, pertama kami sadar sekali bahwa keberadaan depo Pelumpang ataupun TBBM di Pelumpang itu adalah sangat memiliki posisi yang strategis dalam menyuplai kebutuhan masyarakat di wilayah Jabotabek, Banten. Artinya kita tidak ingin, kita betul-betul menjaga sekali isu dan opini yang bergeser kemana-mana gitu loh. Makanya keberadaan kami Komisi 7 selain dalam konteks operasi dan melihat teknis dan lain sebagainya, kita ingin juga meluruskan opini-opini yang berkembang di sisi lain dan memastikan suplai pasokan. Lalu yang kedua juga terkait penanganan korban dan pihak-pihak masyarakat yang memang terkena dampak, itu juga kita ingin memastikan bahwa itu bisa diselesaikan oleh Pertamina. Alhamdulillah dalam konteks yang pertama tadi suplai pasokan, kemarin kita pastikan kebutuhan masyarakat Jabotabek Banten aman. Lalu yang kedua adalah penanganan terhadap korban, kita harus apresiasi, terlepas dari bahwa ada catatan nanti dari sisi operasi dan teknis, itu saya belum mau masuk ke situ. Namun dalam konteks penanganan kita harus fair dan objektif, Pertamina bersama-sama dengan BUMN memberikan support yang sangat luar biasa. Artinya para korban dan juga pihak keluarga dan lain sebagainya yang sekarang sedang mengungsi juga itu tertangani dengan baik. Nah sekarang kami ingin bicara dari sisi operasi, Mbak. Jadi memang ada beberapa catatan yang memang perlu kita dorong kepada Pertamina. Karena memang seperti yang memang sudah beredar di publik, ini kan bukan hanya kejadian yang pertama kali gitu ya. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian. Namun kita harus lihat catatannya begini, karena suka atau tidak suka, memang harus berbarengan permasalahan ini semuanya di seluruh kilang di Indonesia. Karena rata-rata kilang ataupun objek-objek vital yang ada di Pertamina itu dibangun kurang lebih di tahun 70-an semua. Jadi justru kalau misalnya ada yang lebih dulu 5 tahun yang lalu atau ada ini justru agak aneh. Tapi artinya apa? Dari segi lifetime equipment, peralatan itu memang sudah masuk dalam fase yang memang perlu ditata ataupun di maintenance. Nah, di sisi lain memang updating ataupun upgrading equipment, contoh misalnya early warning systemnya juga memang sudah harus di updating lah. Nah, itu memang catatan-catatan kita yang memang dalam konteks operasi yang harus menjadi perhatian penting bagi Pertamina. Ada yang kedua Mbak, saya mau bicara dari segi operasi supaya ini lurus. Pertama begini, nanti yang lain-lainnya nanti silakan saja di explore. Ada perbedaan penyebab antara yang di Tanjung Priuk dengan yang di Balongan, ini dua hal yang berbeda loh. Jadi jangan kalau di Balongan tuh refinery. Iya. Tapi kalau yang di Tanjung Priuk ini murni TBBM, terminal bahan bakar minyak. Jadi minyak-minyak yang sudah jadi gini bahasa sederhananya itu dikumpulkan di TBBM ini. Tapi kalau yang di Balongan itu refinery, pengolahan. Gitu loh. Jadi maksud saya ini harus dua ini yang memang berbeda. Nah, namun memang proses pembangunannya itu sama-sama dari tahun 70-an, jadi memang perlu ada ya kalau bahasa kita peremajaan dan lain sebagainya lah. Kurang lebih seperti itu Mbak. Nah yang memang menarik ini kan saya harus sampaikan yang sangat menarik ini karena kebetulan ini menjadi isu pertama ini DKI, Sentral DKI Jakarta. Jadi memang menjadi sebuah isu yang sangat luar biasa menarik. Dan yang sangat kita sayangkan dan kita prihatin dan sekaligus pada kesempatan hari ini, saya juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya terhadap korban kurang lebih 18 orang. Artinya ini tidak boleh lagi terjadi.
nggak boleh lagi terjadi. Nah, berdasarkan catatan kita, Mbak, memang ini kan macam-macam simpang siur. Ini yang mau saya luruskan, ada yang mengatakan relokasi kilang, relokasi masyarakat, dan lain sebagainya. Kalau kami dari Komisi 7, kami lihat kemarin itu sebetulnya kita nggak perlu dua-duanya. Maaf ya, saya harus bilang tidak perlu bicara tentang relokasi masyarakat, karena itu domainnya itu domain Pemprov itu, dengan aparatur hukum, bukan domainnya teman-teman BUMN sebetulnya. Nah, yang kedua relokasi kilang. Kalau kami juga sebetulnya tidak masuk dalam usulan melakukan relokasi kilang. Kenapa? Karena ini bisa menjadi presiden. Karena suka atau mau tidak suka, semua objek vital fasilitas Pertamina di seluruh Indonesia itu berada. Sekarang ya, dulu enggak. Jadi memang ada tren yang berbeda. Dulu dibangun deponya, dibangun refinery-nya jauh dari pemukiman warga. Namun kan kita harus akui pada saat ada perusahaan besar BUMN yang membangun fasilitas di suatu daerah, itu pasti akan menimbulkan ketertarikan terhadap masyarakat setempat untuk mau berinvestasi ataupun membuat aset di daerahnya masing-masing. Nah, sekarang rata-rata fasilitas objek vital Pertamina itu ada di lokasi yang memang berdekatan dengan masyarakat. Makanya kami dari Komisi 7 sebetulnya tidak masuk dalam usulan ke situ. Nah, yang paling penting itu sebetulnya adalah adalah bagaimana mendorong dibangunnya buffer zone hijau biru. Jadi ada sebuah buffer zone yang memang ramah lingkungan, membangun disukai, jadi bisa menjadi objek rekreasi masyarakat di sekitar situ sebetulnya. Mungkin lebih ke situ, dan daerah aliran sungai. Ya, ini semua udah diborong sama Bang Maman untuk segmen ini. Tapi kita lanjutkan bagaimana kemudian Kementerian BUMN melihat kondisi ini, termasuk juga rencana relokasi, entah penghuni di sekitarnya yang direlokasi atau justru kilangnya. Nanti coba kita tanya update-nya ke Bang Arya, termasuk juga catatan dari Mas Abra. Sesaat lagi tetap bersama kami.